Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam kami sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi yang terang, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sehingga oleh karenanya kami dapat menyelesaikan tugas laporan ini dengan baik. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh guru pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Segala sesuatu yang salah datangnya hanya dari manusia dan seluruh hal yang benar datangnya hanya dari agama berkat adanya nikmat iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski begitu, tentu tugas ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan pada tugas selanjutnya. Harapan saya semoga tugas ini bermanfaat bagi saya dan bagi pembaca lain pada umumnya. Di sini saya akan menjelaskan produk kreatif kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sekar Intania Kumara dari jurusan farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk kreatif kewirausahaan. Salah satunya adalah Sacupir pada Wangi. Apa sih Sacupir pada Wangi? Sacupir singkatan dari sabun cuci piring. Karena situasi yang pandemi ini, kita diharuskan belajar dan bekerja di rumah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan di dalam rumah untuk kalian semua. Latar belakang saya membuat Sacupir ini adalah karena penggunaan sabun sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya seperti sekarang, semakin banyak jenis sabun yang beredar di pasaran. Mulai dari yang bersifat khusus untuk kecantikan maupun umum untuk membersihkan kotoran. Salah satunya adalah sabun cuci piring. Sabun cuci piring ini mempunyai dua bentuk, yaitu sabun cuci piring krim dan sabun cuci piring cair. Faktor kepraktisan dan kecepatan larut sabun dalam air pada sabun cair menyebabkan banyak orang lebih memilih menggunakannya daripada sabun krim cuci piring. Selain itu pula, disebabkan aroma sabun krim baunya lebih menempel pada peralatan dapur serta kurang lembut di tangan. Sabun adalah surfaktan yang digunakan dengan air untuk menghilangkan kotoran dan minyak karena struktur kimia sabun terdiri dari bagian yang bersifat hidrofil pada rantai ionnya dan bersifat hidrofobik pada rantai karbonnya. Sabun cuci piring merupakan cairan kental bening yang berwarna salah satu kebutuhan dalam rumah tangga yang berfungsi sebagai penghilang kotoran dan lemak pada peralatan makan dan masak. Manfaatnya adalah untuk menghilangkan kotoran dan lemak pada peralatan makan dan masak. Selain itu, banyak kegunaannya, yaitu bisa membuat perhiasan makin bersinar, mencuci ban sepeda, membersihkan kulkas, membersihkan noda minyak di karpet, menghilangkan noda minyak yang ada di baju, membersih permukaan kaca,
dan masih banyak lagi kegunaan lainnya. Bahan dan kegunaan. Bahan dan kegunaan yang pertama adalah teksafon. Kalian pasti asing dengan kata teksafon karena di sini teksafon adalah bahan kimia yang mempunyai fungsi salah satunya untuk mengangkat lemak dan kotoran atau zat yang memiliki sifat sulfaktan. Jadi fungsi teksafon di sini untuk mengangkat lemak dan kotoran yang ada pada alat makan ataupun masak. Yang kedua adalah natrium klorida. Mungkin kalian tidak asing dengan natrium klorida atau NaCl. NaCl merupakan komponen kunci dalam proses pembuatan sabun. NaCl yang digunakan umumnya berbentuk air garam atau brine atau padatan kristal. Natrium klorida atau NaCl berfungsi sebagai pengental sabun yang masih berupa air, serta bisa mengurangi bau makanan seperti bau amis pada ikan atau daging dan sebagainya di alat masak ataupun makan kalian. Yang ketiga adalah sodium sulfat. Sodium sulfat atau Na2SO4 bentuk serbuk yang berfungsi untuk mempercepat pengangkatan kotoran dan juga sebagai pengental. Jadi sodium sulfat ini berfungsi sebagai mempercepat pengangkatan kotoran dan juga pengental dalam sabun cuci piring. Yang keempat adalah tergitol. Memiliki bau yang rendah serta surfaktan ini larut dalam air. Yang kelima adalah pewangi. Pewangi termasuk bahan pendukung. Keberadaan memegang peranan besar dalam hal keterkaitan konsumen akan produk sabun. Artinya, walaupun secara kualitas sabun yang ditawarkan bagus, tetapi bila salah memberi parfum yang berakibat fatal dalam penjualan. Parfum yang lazim digunakan adalah aroma jeruk. Mengapa hanya aroma jeruk yang paling banyak disukai konsumen? Hal ini disebabkan oleh fungsi aroma jeruk yang dapat mengusir bau sisa makanan yang melekat pada piring secara dominan. Namun, dapat juga digunakan aroma lain. Yang keenam adalah air. Air di sini sebagai pelarut. Yang ketujuh adalah pewarna. Pewarna berfungsi untuk memberikan warna kepada sabun. Ini ditunjukkan agar memberikan efek yang menarik bagi konsumen untuk mencoba sabun ataupun membeli sabun dengan warna yang menarik. Pemasaran. Pemasaran atau dalam bahasa Inggrisnya adalah marketing, adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Pemasaran ini dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Tujuannya untuk mengusahakan mencapai titik impas antara total biaya produksi dengan total volume penjualan. Ini adalah produk Sacupir pada wangi kita, yaitu sabun cuci piring, di mana berbentuk warnanya berbentuk seperti merek-merek pada umumnya yang sudah laris di pasaran, dan juga aroma jeruk nipis berwarna hijau hampir seperti produk-produk yang sudah laris di pasaran.
Strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini apa sih? Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Maka, harus diterapkan strategi pemasaran produk yang efektif untuk meningkatkan penjualan produk. Berikut strategi pemasaran yang saya gunakan. Yang pertama adalah melalui mulut ke mulut. Mulut ke mulut ini seperti saya akan berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk ini. Yang kedua adalah meyakinkan konsumen agar dapat membeli produk ini. Dengan cara memberitahukan bahwa produk yang saya jual dibuat oleh sekolah yang pastinya aman dan sudah berizin, dan karena harganya yang ekonomis dari produk lainnya, maka akan membuat konsumen tertarik membeli produk ini. Jadi, dalam strategi pemasaran meyakinkan konsumen ini, saya akan meyakinkan konsumen dengan cara meyakinkan bahwa produk ini lebih murah dari yang sudah ada di pasaran dan dijamin bagus dan juga sudah berizin dan yang pastinya aman. Strategi pemasaran yang ketiga yang saya pakai adalah menggunakan sosial media. Hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya, bukan? Jadi, saya ingin berpromosi di media sosial menggunakan WhatsApp, Line, Instagram, dan e-commerce. E-commerce-nya seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Dengan media sosial, produk dapat secara luas diketahui banyak orang, dan dengan sosial media memiliki peluang besar untuk produk terjual. Maksudnya menggunakan sosial media di sini, saya mempromosikan melalui Snap WhatsApp, Snap Instagram, dan lain-lain. Dan juga saya men-chatting teman-teman ataupun saudara-saudara kerabat saya untuk membeli produk ini. Dan meyakinkan produk ini ada aman dan sudah berizin. Ini contohnya yang saya gunakan, strategi yang saya gunakan dalam pemasaran, yaitu dengan melalui chatting dengan konsumen dan meyakinkan bahwa produk yang saya jual ini lebih murah dan lebih ekonomis dari yang sudah ada di pasaran. Ini foto konsumen yang sudah membeli Sacupir. Menurut konsumen ini, produknya sangat bagus dan wanginya pun sangat enak dan tidak berlebihan. Dan menurut konsumen ada juga yang menyebutkan bahwa setelah menggunakannya tangan menjadi kasar. Adapun konsumen yang mengatakan bahwa produk ini tidak kasar terhadap kulit dan busanya pun banyak, wanginya pun tidak menyengat, tidak terlalu menyengat, pas dari wanginya. Di sini adalah evaluasi pemasaran yang saya gunakan atau yang saya pasarkan. Jumlah produk yang terjual tahap 1 yang telah saya jual adalah 4 pieces. Jumlah modalnya adalah 28.000. Jumlah keuntungan atau marginnya itu adalah 12.000. Jadi saya menjual dengan harga 10.000.
strategi pemasaran yang saya gunakan adalah promosi melalui mulut ke mulut dan melalui media sosial. Di sini ada desain produknya, terdapat tulisan sabun cuci piring pada wangi karena kita akan memperkenalkan produk itu, dan tertulis juga untuk peralatan dapur, jadi tidak untuk skincare, tapi untuk peralatan dapur seperti mencuci piring atau membersihkan kotoran. Dan di sini juga tertulis sudah ada berizin ya dari Dinkes SP PKR 9132050002 strip 409001. Jadi itu adalah kode dari Dinkes yang telah diberikan kepada produk sabun cuci piring pada wangi ini. Dan di sini juga terdapat jargon atau agar lebih menarik desainnya. Terus lalu di sini juga terdapat ada fungsi-fungsinya dari produk ini. Terdapat gambar jeruk nipis yang melambangkan arti bahwa aromanya adalah aroma jeruk nipis atau jeruk ya. Lalu terdapat lambang Garuda hitam SMKN 1 Garut dan lambang jurusan farmasi SMKN 1 Garut. Di sini gunanya agar produk ini ternyata buatan dari anak farmasi SMKN 1 Garut. Tertulis diproduksi oleh farmasi SMKN 1 Garut. Dan tertulis isi 450 ml lebih hemat. Mungkin cukup sekian ya kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi ini adalah produk ini sangat-sangat bagus untuk dipasarkan. Kenapa? Karena harganya yang lebih ekonomis dari pasaran. Juga karena ini buatan dari sekolah dan sudah berizin, jadi dijamin aman dan sudah berizin. Saran di sini menurut saya sudah cukup, tidak ada sarannya, karena produk ini sudah saya pakai juga dan ternyata bagus. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau kata-kata saya yang kurang enak ataupun salah. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.